tepat jam dia meninggal tuh saya kebangun bang. Percis itu jam 1:38 kalau nggak salah. Dia ada di pojokan bang, duduk di pojokan kasur. Kamu kenapa? Bilang. Keun bae lah. Kegenan kapanggih ieu cenah kegenan dibales ieu ku Allah cenah. Saya sendiri nih di kamar. Udahlah tidur, pas begitu tidur kan saya ngadep ke kanan nih bang, suka ngadep ke kanan. Nah kemudian dingin, hawa dingin kan bang. Pas begitu saya balik ke kiri, itu dia ada bang, kayak gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Aditya. Dan malam ini gue kedatangan nih seseorang yang bakal nyeritain pengalaman horornya ketika dia diteror oleh arwah sahabat dekatnya yang meninggal. Jadi ada sebuah tragedi yang menimpa sahabatnya ini sampai sahabatnya meninggal lalu gentayangan. Ya di sebelah gue udah ada Bang Andi yang bakal nyeritain. Halo Bang. Halo Bang. Orang Pangandaran datang ke Bekasi buat nyeritain pengalaman horornya. Gila, respect jauh banget lo Bang Pangandaran itu Bang, kesini Bang. Iya. Nyampe lo ke Bekasi. Mana nih yang deket-deket dari Bekasi belum nyampe masa kesini Bang ya. Bang, oke, kali ini mau nyeritain tentang sahabat lo nih yang waktu itu meninggal ya. Iya benar. Ini dia gentayangan. Iya gentayangan. Semua satu kampung tahu nih, apa cuman orang-orang terdekat aja berita ini? Dari temen sama keluarga dia aja. Kalau orang kampung tuh segelintir aja sih. Oh, tetangga-tetangganya doang. Belum terlalu nyebar ya? Iya, belum terlalu nyebar. Jadi hanya sahabat-sahabat abang aja sama orang tuanya. Iya. Oke. Ini kejadiannya tahun berapa, Bang? Tahun 2000 kemarin, tahun kemarin, tahun 2022. 2022? Iya. Wih, masih baru banget, Bang. Masih baru banget, bulan September. Oke. Dan ini namanya nama asli tadi katanya? Iya. Oke, ini nama almarhumnya, ini nama asli, nanti bakal disebutin juga Bang ya di akhir video nanti mungkin ya. Jadi namanya nama asli, ini bener-bener emang kejadian real dan nyata ya. Jadi sahabat lonceng, ini juga sebelumnya udah izin belum Bang? Udah. Soalnya gue agak ngeri nih kalau udah nama asli disebut, udah izin. Udah. Izin sama orang tuanya apa-apa? Orang tuanya sama keluarganya juga udah. Oh, kayak deket juga sama abang. Iya, dekat-dekat aja, udah nganggap anak sih ke saya juga katanya. Oh iya. Oke, buat sahabat lonceng, pokoknya harus nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena video ini pasti bakal serem banget dan bikin kalian merinding ya. Ya jadi buat sahabat lonceng yang belum subscribe juga channel Lonceng Misteri, kalian bisa langsung subscribe channel Lonceng Misteri biar gue nih makin semangat nih ngasih asupan-asupan horor ke kalian semua. Dan ya udah Bang, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi nih Bang. Ya. Langsung kita mulai aja nih ceritanya. Oke Bang Andi, itu gimana Bang kejadiannya Bang? Jadi ini tuh pertama tuh sahabat saya dari SD, SMP sampai SMA. Pertama dia terus pas keluar SMA tuh dia kerja ke Depok. Sehabis kerja dari Depok, dia kan ada hubungan sama salah satu perempuan di kampung saya gitu. Nah, dia pulang, seminggu setelah dia pulang tuh baru ngabarin. Jadi dia pengen main, pengen ditemenin, nyampe ya istilahnya nyampe dia lupa ada masalah sama ceweknya gitu. Ya udah kalau gitu kita main aja tuh selama kurang lebih 6 hari lah, seminggu lah kita main. Dan kejadian-kejadian yang emang janggal itu udah mulai terjadi Bang. Yang pertama di 1-2 hari masih normal kayak dia biasanya gitu kan. Yang 3-4 hari itu dia kebanyakan bengong, kebanyakan ngelamun, kebanyakan ya ditanya juga masalah lu
kenapa sih gitu kan, gak terlalu terbuka gitu. Nah kemudian main tuh sama gue kan. Nah terus dia pergi ke rumahnya lagi gitu pas jam 7:30 malam pergi ke rumah. Nah kemudian saya tidur nih bang di kamar, udah tidur jam 1 atau jam 1:30 malam tuh kebangun lapar gitu kan. Mau makan sambil mau ambil minum ke dapur, tiba-tiba nih dari ujung penglihatan tuh dia masuk bang ke arah kamar, kelihatan gitu kan. Pas gue nengok ke belakang gak ada siapa-siapa gitu lah. Terus pas ngecek HP ada kabar dia meninggal. Iya dia meninggal gitu. Nah saya kan buru-buru nih bang, percaya nggak percaya kan. Oh iya. Tanyain aja yang bener, telepon gitu kan sama temen, bener nggak nih si ini meninggal? Iya katanya. Ya udah saya kesana aja langsung tuh buru-buru. Emang posisinya emang udah ada keluarga besarnya juga udah ada, terus dia udah dimandiin, udah pakai apa namanya kain kafan juga, cuma dikuburinnya itu nanti nunggu pagi katanya gitu. Tapi Bang Andi sedekat apa nih bang sama sahabat abangnya? Deket saya dari kecil bang, Dari kecil? dari kecil, dari mulai ya kasarnya kita brojo bareng lah. Brojo bareng, satu umuran, satu angkatan gitu kan, dari SD, SMP, SMA. Rumah juga deketan? Rumah dekat. Rumah deketan? Rumah dekat. Masih satu kampung, satu RT. Masih satu RT. Dan gitu? iya, pas dapat kabar itu ya saya sedih juga bang. Itu kan karena di saat-saat terakhir saya sama dia itu nggak ada hal yang berkesan gitu. Masih jadi misteri tuh. Kenapa sampai bengong, sampai istilahnya gak terbuka lah gitu kan sama saya. Nah kemudian saya gak tahu penyebabnya apa, cuma lagi makan dia nih, lagi makan tiba-tiba keselak, langsung kejang-kejang gitu. Oh itu katanya? Iya. Ini menurut orang tuanya? Iya orang tuanya, kejang-kejang langsung dia meninggal. Sempat dibawa dulu nih ke rumah sakit, ke puskesmas terdekat, cuma udah gak ketolong. Oh, okay. Nah kemudian 1 hari setelah kita sama teman-teman nih berlima ngeyasin kan dulu di rumahnya si Adit ini. Ngeyasin, nah kemudian pulang. Pas pulang kan biasanya saya kan lewat gor futsal ya. Biasanya lewat gor futsal. Terus pas mau ke rumah, itu tetangga lihat saya bonceng berdua. Padahal saya sendiri tuh di motor. Okay. Saya sendiri tuh. Pas saya mau masukin motor ke garasi, tetangga bilang, "Lah teman kamu mana?" Katanya gitu. "Apa dia jalan kaki?" "Teman yang mana? Saya sendiri." "Teman kamu yang kemarin kesini hampir seminggu yang lalu," katanya. Katanya dibonceng tadi saya lihat sendiri gitu. Nah, dari sana juga saya gak ambil pusing sih bang, maksudnya mungkin penglihatan si Amang ini aja kali gitu kan. Nah, kemudian pas masukin motor, biasanya kan kunci rumah tuh kan di keset ya bang ya, di keset ambil. Pas mau masuk ke rumah, ini kan ada jendela kan agak sedikit ada space buat orang lihat ke bang dari dalam ya. Iya. Pas gue lihat ke jendela itu ada muka dia bang, lagi nol kayak gini nih. Idih. Serius itu bang, sampai kaget itu saya, kabur aja langsung kayak itu ke rumah tetangga, ke rumah yang tadi bilang, aduh, saya digangguin kan sama siapa, sama ya almarhum gitu kan. Ya udah tidur aja di sana semalam itu saya sampai tidur. Pas pagi-pagi ke sana lagi, di rumah kan gak ada siapa-siapa gitu bang. Masuk lagi ke dalam ke rumah, mandi, terus pesan makan. Nah ketiduran lah di sana lagi di rumah tuh ketiduran. Nah pas sorenya bangun, terus temen ngajak lagi buat riungan lah, buat ngedoain dia gitu kan di rumahnya. Ya udah siap, mandi lagi. Pas mandi tuh kedenger banget suara dia dari kamar. Biasanya kan kalau misalkan kita lagi nongkrong di rumah saya nih bang, di kamar tuh saya suka teriak-teriak dia, dit gitu. Sini, bentar. Dan saya refleks bang itu. Pas dia bilang, ya almarhum ini bilang gitu kan, "Hei, bukakan panto." Jadi bukain ini pintu gitu. Langsung, "Bentar." Gitu. Terus pas saya mandi, langsung nggak saya. Lah, itu kan suaranya almarhum gitu kan. Langsung cepet-cepet aja mandi. Nah, kemudian udah beres mandi, kita langsung berangkat sama teman-teman, saling samper lah. Nah, saya gak berani ceritain ini ke teman-teman, apalagi ke keluarganya gak berani nih bang. Cuma ya diem aja gitu kan. Diem aja terus. Nah, kemudian
pas ketiga hari 4 harinya itu nggak ada gangguan. Cuma yang ke-7 harinya ini dia apa namanya kayak saya kan ada di ruang tamu nih bang, di ruang tamu sama si Rizky, terus sama si Pajar bertiga. Nah lagi nyeritain dia nih sebabnya kenapa dia bisa meninggal dengan dadak gitu kan. Lagi nyerita itu jam 11 malam bang, 11 malam. Nah tiba-tiba dari kamar itu kedenger kayak parfum tuh jatuh, terang. Langsung diem lah, dicek ke kamar. Ternyata parfum udah di atas, gak di bawah. Suaranya ada tapi? Suaranya ada. Waduh. Nah, kemudian si Pajar nih bilang, ya udah kita pulang aja lah. Rumah lu nyermin gitu. Gitu dia bilang, iya. Abang nyermin nih. Waduh, ya udah sok pulang. Saya tinggal saya sendiri nih di kamar. Udahlah tidur, pas begitu tidur, kan saya ngadep ke kanan nih bang, suka ngadep ke kanan. Posisinya itu lemari, jadi kalau misalkan ini lemari, kalau misalkan saya gerak sedikit aja kan kerasa gitu kan, lemari pasti kebentur gitu kan, tangan atau apa. Tidur, nah kemudian dingin, hawa dingin kan bang. Pas begitu saya balik ke kiri, itu dia ada bang, kayak gini nih. Masih pakai kain kafan utuh, dan itu benar-benar buat saya gak bisa ngapa-ngapain. Diam aja saya gak bisa gerak. Ngepres langsung ya? Ngepres langsung aja saya itu. Dan kemudian gak kerasa air mata saya tuh jatuh bang. Nangis saya itu. Lihat dia gitu kan. Nah tapi dia gak ngobrol, saya tanya kalau ini badan gak bisa gerak tapi mulut bisa ngobrol loh bang. Kamu kenapa? Ngobrol. Cuma ngangah aja dia gitu kan. Ngangah aja dia langsung krep, langsung saya gak sadarkan diri, tidur lagi, bangun pagi, dan itu bau kampernya itu masih terasa bang. Idih. Masih terasa banget sampai 1 hari lah itu bau kamper di mana-mana. Di kamar, di ruang tamu, di tempat dia biasa kalau di ruang belakang itu ngopi gitu kan. Masih sangit banget itu bau kampernya. Nah, dari hari ke-7 ini saya tuh coba buat mau bilang ke orang tua, cuma saya bingung gitu. Nah kemudian dari pas udah 7 hari udah beres, itu normal aja bang, nggak ada gangguan apa-apa. Cuma ke teman saya, ke si Pajar, sebelum kesini tuh saya telepon dulu sama si Pajar, kamu gangguannya apa nih? Cuma nampakin doang sih, jangan katanya gitu. Dari kan Pajar tuh punya ventilasi kamarnya itu agak gede. Jadi kalau misalkan orang nongol itu kan kelihatan gitu. Pacar tuh lagi ngelamun, pas dia lihat ke arah ventilasi, itu ada bang, nongol dia. Tapi masih bentukannya ya udah dikafanin aja gitu. Pocong gitu. Pocong. Ini kan masih jadi pertanyaan, apa karena pas dia dikuburin tali pocongnya gak di ini, atau bener. Yang kedua ini ada yang mau dia sampein tapi susah gitu. Nah kemudian udah Jar, kita remugan aja. Kalau misalkan 40 harinya dia datang lagi, mau gak mau kita harus beraniin diri nih buat nanya. Gitu. Nah udah mau 40 harinya, malam ke 40 harinya itu ibunya tuh nge-WA ke saya bang. Katanya suruh kesana teman-temannya gitu kan. Saya kesana lah sama teman-teman gitu. Ngobrol. Nah kemudian cok diganggu Tara gitu. Dia bilang kayak gitu tuh mamanya, suka diganggu nggak gitu. Saya kan mau jawab iya bingung gitu kan, mau jawab enggak karena ya ada gitu gangguan. Iya nggak enak ya. Iya nggak enak. Kemudian habis itu tuh kita gimana nih? Instruksi toel aja gitu bang. Jujur aja lah. Enggak sih bu, gak diganggu, ya cuma inget-inget aja gitu kan. Gak enak kan di sana ada keluarganya. Oh kalau ibu mah di sini suka digangguin. Oh iya. Iya. Dari mulai pertama adiknya itu ngigo nama dia, nama almarhum, terus minta tolong. Oh iya. Tadinya tuh saya mau celtuk mau ngobrol tapi masih bingung loh bang. Ya udahlah. Udah habis dari sana, besok 40 hari malam 40 harinya saya pulang. Pas pulang tidur
tepat jam dia meninggal tuh saya kebangun bang. Percis itu jam 1:38 kalau nggak salah. Malam nih ya? Iya. Pas gue kebangun, ini kasur kan saya kasur spring bed nih bang. Iya. Kasur spring bed. Dia ada di pojokan bang, duduk di pojokan kasur. Wujudnya? Wujudnya dia tapi Nggak pocong lagi? enggak. Oke. Nah kemudian saya berani nanya nih. Saya sempat kaget juga, loncat. Saya nanya, kamu kenapa? Bilang. Nah dia tuh ngomong Sunda kayak gini. Keun bae lah. Kagenan kapanggih ieu, cenah kagenan dibales ieu ku Allah cenah. Ya dalam artian tuh nanti juga bakal dibales sama yang Maha Kuasa gitu kan. Saya kaget itu kan. Dia pengen lihat mukanya, saya pengen lihat mukanya gitu kan dia ngebelakangin saya. Yang benar ngobrolnya yang benar aja nih. Sambil gagap-gagap juga saya takut gitu bang. Yang benar ngobrol pas dia paling mukanya nggak ada. Rata? Rata bang. Rata itu rata. Benar-benar bentukan dia, cuma udah dimatain nggak ada. Cuma ada telinga doang. Nah dari sana itu langsung saya tidur lagi. Terus WA semua teman-teman di grup kan itu teman-teman yang sekampung. Ini mau gak mau kita harus ngobrol ke orang tuanya. Ini pas, sorry bang, ini pas abang lihat dia di pojokan kasur, itu abang setelah ngelihat dia itu, dia hilang gimana bang? Hilang gitu aja pas dia Hilang gitu aja. Hilang gitu Pas aja? belum, kayak saya itu kayak ke, apa ya namanya, kalau kata Sundanya itu kayak diginiin bang nih. Set, kayak digituin. Langsung gelap ya gitu ya? Iya, gelap langsung saya agak kelenengan, pegang HP juga gak karuan bang, gitu kan. Set, langsung ya udah besok langsung tidur. Itu yang dirasain berarti? Itu yang dirasain sampai pagi-paginya saya mual itu. Masih bau kampernya dengan ciri khasnya gitu kan. Emang dia tuh pesen si ibunya ini kan jualan juga bang, kayak kamper yang terus kayak kemenyan di pasarnya itu. Jadi pas begitu dia kehadiran dia tuh disertai sama bau-bau kamper yang benar-benar nyegak gitu loh bang. Iya. Yang benar-benar gak normal lah. Kampernya itu kayak ditaburin 100 biji gitu di kamar itu kayak nyegak. Udah mual itu saya pagi-pagi mandi persiapan pas 40 harinya nih. Udah beres riungan di rumahnya dia, tahlilan. Langsung saya bilang ke mama. Saya jujur Bu, bahwa saya selama 7 hari kemarin pas si Adit ini meninggal, saya digangguin. Gini-gini, selain saya Pajar juga digangguin. Oh iya. Jadi kita ceritanya di dapur aja gitu. Cerita di dapur, terus ibunya sambil nangis. Dia bilang, ini sebenarnya meninggalnya dia gak normal. Gitu. Jadi dia kan buka HP. Dulu tuh sempat liatin ke saya chatnya sama ceweknya. Jadi kata ceweknya dia, awas ya mun balik gitu. Jadi awas kamu kalau pulang gitu. Nah ini ngancam atau apa nih? Tapi dia gak terlalu digubris sih sama dia gitu kan. Nah, kemudian si HP-nya almarhum ini dibaca lagi chatan dari atas gitu ya sama ceweknya. Ternyata udah ada pengancaman yang berbau mistis gitu. Oke. Nah, seperti apa tuh pengancaman itu? Yang ancaman yang berbau mistis ini? Ya kayak dia dicacatin, terus usahanya gak dilancarin, terus kalau misalkan dia pergi kemana-mana pasti ada yang nyelakain kayak gitulah. Oh si ceweknya bilang gitu? Iya, dia bilang kayak gitu. Nah, kebenarnya ini pas ibunya bilang, nah ini penyebabnya tuh karena si ceweknya ini bilang kayak gini. Dilihatin lagi WA-nya. Oh iya saya ngerti kenapa dia bilang nanti juga yang Maha Kuasa ngebales gitu kan. Pantesan dia bilang kayak gitu. Nah kemudian ini gimana Bu? Kalau kita nuntut secara hukum kan nggak bisa. Karena nggak ada bukti gitu kan. Jadi pertama ininya itu dia tuh setelah pulang dari rumah saya tuh emang beli nasi goreng katanya. Pulang dulu nonton TV main HP. Terus malam-malam jam 11 malaman dia keluar beli nasi goreng katanya. Nah udah beli nasi goreng, dia pulang teleponan nggak tahu sama siapa, tapi marah-marah dia ini katanya gitu, marah-marah sambil makan gitu kan. Nah pas dimatiin lampunya, dia makan, kesegrek, nasinya masih dalam mulut, langsung meninggal, kaku langsung itu bang. Kayak
kejang kayak gitu kan. Secepat itu ya Secepat itu reaksinya? ya. Kejang langsung kemudian dibawa ke rumah sakit. Pas di rumah sakit emang masih hangat badannya, masih napas lah. Napas dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, udah terlambat, ternyata udah meninggal. Tapi ditanyain itu karena jantung katanya. Oh ini jantung? Penyebab ya? Iya jantung katanya. Cuma ya tetaplah keluarga kepercaya gitu kan. Soalnya ada bau-bau ancaman dari sebelumnya gitu dari si cewek. Nah kemudian saya bilang lagi nih, ya udah Bu, kalau gini mah mending ini aja deh, mending apa namanya, ya ikhlasin aja daripada sekarang jadi permasalahan antara keluarga cowok dan cewek. Ya udahlah gimana lagi, nanti juga saya ceritain tuh, saya didatengin malam sama anak ibu gini. Oh, terus dia nangis. Ya semalam juga dia datang ke saya Mas gitu. Dia cerita bilang bahwa tolong jagain pakaian saya, terus suruh kasihin ke anak-anak yang nggak mampu yang kayak gitu. Dia titip titip pesennya gitu kan. Nah kemudian pas begitu dia si ibunya ini udah nangis lah beres gitu kan, datang nih mamangnya, ngamuk dia. Mamangnya ini kayak gak nerima gitu kan, gobruk ke meja dapur. Gue sudah deketan gitu. Ya udah deketin aja gitu kan ke si ceweknya. Mau ambil sambil bawa ini bang, golok. Udah emosi dia gitu. Kalau misalkan santet sama santet lagi aja cina gitu. Nah, tapi ibunya udahlah kan, namanya juga takdir gitu kan, kita nerima aja. Nah ke saya bilangnya si ibunya bahwa si almarhum ini meninggalnya saya feeling ke si ceweknya. Dan yang lebih ininya lagi, tukang nasi gorengnya ini masih kerabat deket sama si ceweknya. Oke. Masih kerabat deket. Dan dia tahu pergerakan si cowok ini mau beli nasi goreng ke sini. Dia tahu. Gitu. Jadi ini kayak diracun ya berarti ya dia? Ya kayak diracun. Cuma nasi pas goreng. emang kalau misalkan diracun, di situ posisi yang beli emang banyak bang. Yang beli kalau misalkan dia keracun, ya semua keracun. Gitu ya kan. benar. Iya, tapi emang nggak dia doang. Dia doang. Dan kemudian ya saya kaget gitu. Wah, ngeri. Saya baru tahu bahwa tukang nasi gorengnya ini temennya, saudaranya si cewek ini. Kerabat deket dan dia masih apa namanya, kayak saudara-saudaranya itu. Ini nggak apa-apa lah, nanti mau lihatnya juga si ceweknya ini gitu kan. Masih kerabat-kerabat yang kayak masih ada penganut ilmu hitam dulunya. Gitu. Oh, keluarganya gitu ya, keluarga Iya. ceweknya. Oke. Tapi emang hubungannya udah nggak baik-baik aja sama ceweknya sebelumnya. Udah gak baik-baik aja. Jadi dari masalah sepele aja sih bang. Cuma masalah karena LDR kan jauh. Ya. Terus dia bilang apa namanya? Si ceweknya nggak ngasih gitu tadinya. Si cowoknya kurang ngasih duit katanya. Si cowoknya iya, kurang ngasih duit. Iya. Teman abang ini Kurang kasih duit kayak dia curhatnya ke saya gitu pas pertama pulang ke Depok yang 1-2 hari udah di sini. Padahal belum nikah kan? Belum. Tapi katanya mau tunangan gitu. Ngirim-ngirim duit ya. Iya. Jadi dia tuh kayak gini bang. Kalau misalkan sistemnya tuh kayak nabung kayak gitu lah. Oh mau nikah. Iya, mau nikah. Oh iya. Si ceweknya kan overprotective nih. Wah kamu pakai ke cewek pakai gini. Padahal dia cerita. Dia transfer ke ibunya. Dia transfer buat keperluan keluarga gitu kan. Bukan cuma buat dia. Iya benar. Gitu. Dan kemudian ya curhatan sih kayak gitu doang. Dan terakhir tuh ngobrol sama saya itu tuh dia cuma liatin chat sama ceweknya ini. Diliatin gitu kan. Yang ada pengancaman kalau pulang, awas tuh kalau pulang misalkan gitu. Dari sana bang. Dan yang lebih saya ironisnya itu ya kok sampai setega itu gitu. Terus pada akhirnya gimana biar si sahabat abang ini waktu itu? Ya dari sana sih kalau pas udah cerita udah ini nggak ada apa-apa sih. Cuma sekarang si cewek ini maaf ya lumpuh. Si ceweknya lumpuh. Iya, tahun baru kemarin dia kecelakaan di deket pom bensin dan apa namanya, si kakinya itu udah gak bisa digerakin, masih utuh cuma saraf-sarafnya kena. Dia lumpuh. Kakinya tuh? Kaki. Dua-duanya? Iya. Dan emang gak berpikiran ini ya, cuma ya mungkin balasannya gitu kan ke ya, dia. bisa jadi. Bisa jadi kan. Oke, berarti nggak ada treatment khusus ya biar si
sahabat abang ini arwahnya kayak tenang gitu ya? Nggak ada ya? Emang kayak didoain aja normal secara Iya, seragam aja sih. secara agama kayak ya udah. Abis itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada apa-apa, cuma yang adiknya ini sulit apa namanya, kan masih SMP nih bang adiknya tuh. Jadi kalau misalkan dia pergi ke kuburan kakaknya ini, nggak mau dia, nggak mau soalnya kapoknya dia pas dulu bengong terus katanya kayak ngigo lagi tidur tuh dia kebayang-bayang muka si kakaknya. Iya gitu. Deket Kayak banget gitu sama doang, ya. kakaknya ya. Sempet diobatin dulu ke orang-orang yang bisa lah, ke ustadz gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah sembuh sih. Oke. Dan pas yang sosok abang lihat lagi di samping abang nih tidur nih Iya. dia. Kan kapan kotor nggak bang? Kotor, Kotor ya? kotor. Tapi kotornya kan biasanya mayat itu kan sebelah diginiin kan, Oke. sebelah kanan. Heeh. Gitu kan. Yang kotornya sebelah sini doang. Wih. Yang ini masih agak bersih lah gitu kan, masih Dia agak. bang lirik gini ya. Iya, jadi pas begitu saya langsung ke sini, lah langsung gak bisa gerak gitu bang. Dan itu posisinya dia ngangah. Terus segini, tapi masih keikat semua sih. Dia nggak Dingin aja gini dia. nggak ada suara apa-apa. Gak ada apa-apa. Kayak gitu aja. Ada napas ya? Ada napasnya. Kayak gitu, tapi gak berhenti loh bang. Mukanya yang bener-bener bukan pucat lagi, tuh mah abu-abu kayaknya. Iya kayak udah Ya meninggal. udah meninggal benar gitu kan. Waduh gitu bu. Tapi gak bau bangkai, gak bau apa bu. Kampernya tuh nyengat banget Iya bang. bau kamper kayak Iya. dipocongin ya. Iya. Jadi sampai saya mual-mual gitu kan besok paginya gitu, saking di mana-mana itu bau kamper gitu kan. Berarti dia ngejelajah ke seluruh dari belakang, dapur, ruang makan, terus ruang tamu, ke kamar. Jelajah itu semua. Untuk temen abang yang didatengin cuma si ini doang, si Andi Di doang. Pajar. Si Pajar doang Iya. yang didatengin. Itu yang di ventilasi itu ya. Iya. Itu dia sosok pocong juga sama. Dan muka dia bener. Hah? Muka dia. Bukan dia ya. Dia nongol gitu dari bawah apa gimana kata Jadi menurut iya, keterangan Fajar? jadi pas Pajar begitu lagi ngelamun lah ya. Heeh. Habis lihat TikTok atau apa langsung dia simpan HP-nya di pinggir, yang ngelamun itu muncul dari bawah bang. Iya. Nah, lah gak bisa apa-apa, udah lari aja Pajar. Heeh. Lari, gak ke kamar orang tuanya, takut. Oke, ini paling yang dari sisi keluarganya nih kan mamanya bilang, ibunya bilang nih ya, Iya, dia sering digangguin iya. sama sosok siapa? Sosok Almarhum, sahabat abang iya, si almarhum ini. Digangguinnya kayak gimana bang? Kalau dari keluarganya ada nggak cerita ke abang? Paling lewat doang sih bang katanya gitu. Lewat. Iya. Sosok gimana? Sosoknya pocong sama. Pocong juga. Pocong juga sama. Yang mungkin adanya itu. Ya, jadi ibunya tuh sampai kayak gini. Kan ruang tamunya itu gede kan bang. Iya. Lagi makan, posisi sama adiknya, kan bapaknya udah nggak ada nih ya. Sama adiknya, terus sama mamangnya lagi makan di ruang tamu. Terus ada satu ruangan yang ada satu ruangan yang ke dapur. Jadi lewat aja gitu kelihatan. Loncat apa melayang? Melayang. Melayang ya? Melayang. Melayang, tapi ibunya nangis. Iya Sampai dah. nangis berapa kali dia. Nangis kenapa gitu kan. Malah sempet, abang juga sempet ininya nggak dibuka ya katanya, sempat berpikir. Iya, sempat seperti berpikir itu ya? kayak gitu, cuma ternyata ada yang ingin dia sampaikan. Oh dia ada sampai dia sampaikan kalau dia tuh matinya nggak ini loh, dia tuh. Iya. Tapi begitu kalian pada tahu semuanya, udah oh ya. Apalagi yang kan dia di Depok tuh ngekos katanya bang, deket apa namanya markas Brimob gitu. Kelapa Dua. Ya di Depok gitu. Di Brimob Kelapa Dua. Ya kos di sana di deket itulah. Nah si security-nya ini kan kesini. Iya. Pas 40 harinya dia bilang cerita juga dia digangguin. Security yang di mana? Security yang di itu? Di kosan. Loh? Kan di kosan itu ada security-nya dia. Jadi si security-nya ini dia gak tahu udah meninggal nih si orangnya ini. Gak tahu dia. Tahu-taunya sebelum 40 harinya nih. 3 hari sebelum 40 hari ada kabar bahwa kan dia habis tuh kosannya. Coba telepon gitu kan. Ditelepon sama si penjaga kosannya ini kan. Kok gak aktif-aktif gitu kan. Nah kemudian via Facebook ada kontak mamahnya lah gitu kan, foto sama mamahnya terus ditandai kan, terus nge-inbox ke mamahnya. Assalamualaikum ibu, gimana ini buat Kang Adit katanya mau diperpanjang apa enggak kosannya? Namanya Adit ya? Iya. Aditya Riestian. Nah kemudian ini nama asli? Ini nama asli? Nama asli. Nama asli loh? Aditya? Ariestian. Oke. Nah kemudian
Pas begitu di apa namanya di Japri ya gitu kan, terus ibunya bales, maaf mas, udah meninggal. Nah, Saya udah meninggal gitu. Nah pas udah ini gak percaya kan, nah pas ini ya udah kosnya itu dibuka, tapi pas dia apa namanya ketuk pintu, pas dia bukain pintu, kayak ada yang nahan dari dalam katanya gitu, kayak mau dibuka, ih kok susah gitu kan, padahal udah dibuka nih dari kuncinya gitu, susah. Nah kemudian diintip dari jendela, kayak ada orang bang lewat kan, masuk ke dalam WC, kan itu gak ada kamarnya ya, satu petak itu kan langsung WC sama tempat tidur, Benar. langsung masuk serep, baru dari sana langsung bisa kebuka. Itu satu. Yang kedua tuh pas dia tuh seolah-olah kayak balik dari kampung ke kosan, ambil bawa gerdus biasa kayak gitu. Yang pesialnya yang seperti yang satu lagi, yang ngedapetinnya itu, yang bukan yang pertama. Jadi pas begitu dia, bang, oh iya dari mana aja, dari kampung, ya masuk. Pas tukar sip dia bilang, terus si bang ini katanya udah pulang ke sana, ke kosan. Pulang gimana, orang udah meninggal. Kaget dia. Pas ditanya-tanyanya ternyata bener udah meninggal. Dia cerita 40 harinya itu kesini dia security ke Pangandaran. Sengaja iya. Jadi mau cerita langsung untuk wah mas saya merinding ampun dah gitu. Ke kosannya banyak ada keganjilan, terus itu ya teman saya yang satu lagi yang shiftnya beda, katanya dia lihat Mas Adit ini kayak biasa, kayak dari Pangandaran suka bawa segala macem gitu, bawa tas, bawa kerdus, terus biasa aja nyapa kayak gitu. Dari mana bang? Ya dari kampung nih mau ini. Ternyata besok paginya dapat kabar bahwa si Erin udah meninggal dari 2 minggu yang lalu. Oke bang, ini mungkin yang pertanyaan gue terakhir nih. Ini kan dia diracun nih. Ya. Diracun di nasi goreng. Kemungkinan. Iya. Kemungkinan diracun di nasi goreng. Nasi gorengnya ada di nasi goreng itu sendiri waktu itu pernah kayak diselidikin gitu sama keluarganya apa gimana gitu pas benar-benar ditemukan meninggal. Jadi ternyata gini bang, dia pesen nasi goreng jam 11 kan ya. Dia makan jam 12 lebih lah. Makan jam 12 lebih. Nah kemudian pas begitu dia udah meninggal, si nasi goreng itu kan masih di tempat yang sama bang. Ya. Di depan ruang TV. Itu ya. Iya, sedang bungkusnya. Terus saudaranya ini inisiatif buat apa namanya, nyium aromanya ini loh. Nyium aromanya setelah ditemukan meninggal nih. Dan pas dia basi bang. Si nasi gorengnya basi. Iya. Basi, langsung basi itu. Cuma bentukannya masih kayak nasi goreng biasa. Cuma dari baunya sama dia gak berani rasain gitu kan. Kayak asem gitu. Basi kayak yang basi. Iya tahu buat nasi basi ya. Iya, dan itu sampai 7 hari sampai ini disimpan itu. Buat? Gak tahu dia mamanya itu. Oh. Itu yang beli nasi goreng rame kan, gak dia doang? Rame. Bahkan tetangganya juga beli barang sama dia. Oke. Tetangganya gimana? Gak gimana? Nasi gorengnya normal? Normal. Wah, gila. Ya sampai kayak gitu sih. Jadi pas begitu dengar kabar bahwa si tukang nasi gorengnya ini saudaranya dia, ya ambigu kan, jadi bisa aja diguna-guna apa gimana, diludahin apa terus dimasukin segala macam ilmu yang kayak gitu. Ya ada kemungkinan diracun, kalau diracun sih paling kemungkinan. Kan emang ada yang emang racun yang ketika dia emang nih racun, ada satu racun yang emang ketika itu dipakai keracunan dan diagnosanya jantung. Itu ada kayak gitu. Racun itu. Dan gila ini. Tapi untuk keluarga semua udah ikhlas ya semuanya? Udah ikhlas. Sebelumnya juga Abang juga udah ini belum? Udah bilang belum? Ini nggak apa-apa diceritain? Nggak apa-apa. Bahkan tadi disebut nama aslinya, ini nggak apa-apa ya? Audit. Temen deket banget ya? Temen deket bang, itu saya sedih banget itu sampai. Nah waktu pas sebelum ke Lentera itu. Sebelum Lentera dulu. Jadi pas tadinya mau bawa cerita yang ini, cuma ya karena masih sedih, terus keluarganya masih di Ciamis gitu kan, ya udahlah. Tapi sekarang udah izin ya? Udah izin sama apa ya? Ya mamangnya juga udah izin semua. Oke. Dan ya bang, buat yang terakhir nih ada pesan-pesan kan nih buat sahabat lonceng nih? Tip salam aja buat MM Family Pangandaran, Aryan, Temela, Babe Aceng, Mama Mar, Ryuga, terus siapa lagi? Oh, Avian sama Tela, dan juga owner dari Okta Property Group, Pak Haji Dadang, Pak Yanto,
Kang Danis dan juga Ani. Terus jangan lupa mampir ke Uci Parfum Pangandaran. Oke, ini keluarga di Pangandaran Iya. semua ini. Uci Parfum ini apa? Parfum Jualan anak parfum. muda lah. Jualan parfum. Temen. Enggak, Abang. Iya, temen. temen. Cuma Oke. pengen di ini katanya. Oke, Uci Parfum Uci Pangandaran. Parfum. Oke. Itu tadi salam-salam buat keluarga di Pangandaran nih dari Bang Andi ya. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan kalau ada yang mau nanya-nanya juga nih, atau masih ada kepo-kepo sama Bang Andi dengan tentang ceritanya tadi tuh, itu bisa langsung nanya ke Bang Andinya langsung ya Bang ya, boleh ya Bang ya? Itu Instagram lu di mana Bang? Bisa dikasih nggak sama sahabat lonceng? Instagramnya di @anditya A-nya 7 kali. Oke, nanti linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan yang terakhir, thank you banget Ya, Bang Andi udah sama-sama, datang Bang ke Gilang. studio Lonceng Misteri. Gila, jauh-jauh dari Pangandaran, respect banget. Thank you Bang ya. Ya, siap. Oke, buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Andi ini. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri. Bisa langsung klik aja link yang ada di bio-nya itu ya. Oke, dan akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Andi juga izin pamit. Bye bye.